Oke, untuk membuat aplikasi pertama di iOS gitu ya, kita buka yang namanya, saya tutup dulu ya. Kita buka namanya kaitannya di situ. Kita buka namanya Xcode ya. Xcode kita bisa download tadi dari websitenya developer.apple.com/iOS, download dari situ. Kita buka Xcode pertama kali. Pasti dia akan buka yang terakhir. Nah, di sini new, biasanya new project gitu kan. Gampang, sampai sini masih gampang. Nah, di sini kita akan lihat beberapa template. Silakan dipilih. Master detail biasanya untuk iPad. Kalau kita lihat iPad kan ada master sebelah kiri, kayak menu gitu. Ketika kita tap ke menu, kontennya berubah, ya, jadi master detail. Ya kan? Istilah kerennya di situ speed view gitu ya. Penjual untuk mau bikin aplikasi penjual, berbasis penjual, page base, kalau mau bikin kayak buku gitu ada animasi page dan animationnya. Single view ya satu view aja. Tab kalau mau berbasis tab, atau empty misalnya kalau udah jagoan sih empty aja, gitu kan? Karena kita pertama kali kita pilih single view, ya kan? Jadi kita kasih nama, misalnya saya mau bikin aplikasi rute, ya kan? Kenapa? Saya jelaskan dulu sedikit. Jadi kemarin saya janji sama Indra, saya pengen demonya akses API yang dipublish oleh binaannya BDV gitu. Saya cari-cari API yang ada, nggak nemu gitu ya. Yang saya cuma tahu cuma dari kiri ini, ya kan? Jadi mungkin ada hubungannya dengan peta kali gitu. Jadi kita coba kalau sempat ya. Kalau jadi aplikasinya traktir ya. Kalau enggak ya. Oke, kita punya router. Nah di sini aplikasi biasa company identifier ini penting sekali karena ini berlaku berlaku unik untuk seluruh dunia. Jadi let's say kita mau publish nih aplikasi ke App Store, make sure ini unik gitu. Ya, nggak ada yang sama di dunia. Karena toh begitu kita coba bikin yang sama pasti nanti dia harus tahu sih identifier ini udah dipakai. Gitu. Makanya best practice-nya ya reverse DNS, ya kan? Kan DNS pasti unik kan, DNS website kita gitu. Bisa nggak orang lain ngaku gitu pakai nama DNS ya? Bisa aja, berarti kita keduluan aja. Jadi ya misalnya karena daiko.com berarti com.daiko belakangnya terserah gitu, ya kan? Nah terus ada yang namanya class prefix. Jadi semua kelas nanti namanya akan ada prefix itu. Bisa 2 huruf, bisa 2 karakter, bisa 3 karakter. Jelas. Yang penting merepresentasikan projectnya. Kenapa perlu adanya prefix? Karena di iOS tidak mengenal istilah namespace kayak di Java atau di Java ada istilah package, ya kan? Di C# ada istilah namespace. Di PHP juga ada. Nah untuk membedakan antara satu paket satu bundle dengan bundle yang lain gitu, karena kita pakai prefix. Ya minimal kita sendiri yang, jadi ini nggak harus dipakai dan aturannya nggak ada sih. Ini lebih ke kitanya aja, biar gampang. Oke, dan di sini kita pilih iPhone atau universal atau iPad. Ya, universal artinya iPhone dan iPad jadi satu aplikasi, jadi satu bundle. Gitu. Dan kita deliver ke App Store-nya juga satu bundle, begitu download bisa juga satu bundle. Jadi harapannya sebenarnya begitu download sekali bisa langsung dipakai di iPad dan di iPhone. Dan ini juga harus dipertimbangkan secara matang gitu, apakah kita mau deploy aplikasinya itu satu bundle atau terpisah. Kalau kita pengen jualannya terpisah untuk iPad dan iPhone kayak Tweetbot misalnya, mereka terpisah, berarti harus dari awal udah harus dipisahin gitu. Oke. Nah di sini kita bisa langsung setting ya, misalnya bundle identifier tadi yang saya bilang. Jadi si aplikasi ini akan dipublish nanti dengan bundle identifier com.labs root. Nah
kalau nanti ada orang lain yang pakai identifier yang sama, ini pasti nggak bisa dipublish. Jadi harus kita ubah. Versi biasa, build. Nah, deployment target ini kita mau support sampai minimal berapa versinya? Ya, bisa 5, bisa 4. Ya, saya saranin cukup sampai 6 aja ya. Karena iOS 5 beda banget. Apalagi 4. Oke, di sini lalu kita bisa set icon nanti ya. Kita bisa masukin icon, application icon di sini. Application icons itu ada berbagai jenis ya. Icon buat iOS 7 sama iOS 6, terus ada icon buat setting, buat spotlight yang muncul buat kita search dan lain-lain gitu ya. Kalau enggak, sebenarnya cukup satu icon aplikasi, nanti dia otomatis resize gitu. Kalau kita pengen beda ya masukin gitu satu. Dan satu lagi launch image ini adalah splash screen. Kalau kita punya splash screen sambil nunggu aplikasi loading kan ada splash screen dulu, bisa kita pasang di sini. Ya, ukurannya segede layar iOS, berarti untuk Retina 640 1138 36. Oke, di sini lalu by default kita akan lihat beberapa kelas yang di create ya. Jadi pertama ada app delegate ya, .h.m. Lalu di sini ada .storyboard. Storyboard ini bagaimana kita nanti mendesain UI dan transisi. Kemudian kita akan dibikinin satu view controller. Ingat kembali dari ke konsep MVC tadi, ada controller ya. Jadi satu controller langsung dibikinin, dan yang lain-lainnya sih supporting file. Misalnya kalau kita punya image, punya aset, di sini kita masukin di sini. Nah, yang perlu kita lihat pertama kali adalah storyboard. Nah, di sini pertama kali kita lihat akan ada view controller ya. Nah, view controller ini kalau di Android ini activity gitu ya. View controller ini akan berpadanan dengan, jadi yang tampil di sini berpadanan dengan kelas DC view controller ini padanannya. Dan kelas di iOS di Objective-C seperti halnya di C++ misalnya, itu ada .h dan .m. .h berarti header, .m adalah implementasinya. Gitu. Jadi kalau let's say suatu hari kita bikin library, kita publish, cukup .h-nya aja, header-nya aja. .m-nya kita sembunyiin dalam static library gitu ya, supaya source code-nya kelihatan dong. Atau kita create di framework misalnya. Oke, ngapain? Mau ngapain? Nah, kontrol-kontrol yang lain ada di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini ada kontrol yang lain. Kita bisa nah, di sini jelasin gitu ya. Ini view controller, table view controller, policy view controller, dan seterusnya gitu ya. Label, button, segmented, controls, text field, activity indicator, dan lain-lain. Sebenarnya masih lucu. Nah, let's say yang ingin saya bikin adalah ya untuk gampangin dulu. Saya pengen tampilin peta tadi kan. Di sini ada namanya map kit, ya. Map view tuh ya. Kita drag aja di sini. Boom. Jadi ini peta. Tapi karena kita pakai map view, ya, ini ternyata map view ini nggak by default di frameworknya nggak by default diimport gitu ya dalam aplikasi, dalam project ini. Jadi kita harus secara eksplisit mengaktifkan. Di sini ada namanya capability, ya kan? Capability kita harus on kan ini. Nah, di sini dia bilang link mapkit.framework gitu. Ya kan? Ini
kan masih belum, gitu kita on dulu. Nah, dia otomatis link sekarang. Nah, feature ini baru ada di Xcode terbaru, Xcode 5 ya. Kalau dulu kita harus import manual frameworknya gitu. Ini gampang sih sebenarnya. Terus di sini kita bisa pilih simulator yang mau kita jalanin ya. Ada 3,5 inch berarti iPhone 4S ke bawah, 4 inch 5 ya. Yang baru di iPhone 5S ini ada 64 bit. Terus sekarang kita nggak tahu beda-bedanya gitu bagi aplikasi kayak gini. Kalau teman-teman bikin game atau mutasi scientific application mungkin udah ngaruh gitu 64 bit atau 22 bit. Oke, kalau kita jalanin ini. Nah, udah tampil peta kan? Udah, hore, beres. Ya kan? Udah bisa submit nih ke App Store. Gini doang. Ini orang udah bisa browsing. Oh iya, rumah gua bisa zoom, di sini udah bisa. Ya kan? Zoomnya kalau di simulator bisa option, bisa bisa gitu. Udah beres. Saya ingin bikin, kalau kita bicara rute misalnya, pasti kan kita ada UI dulu untuk milih rutenya gitu ya. Misalnya milih from dan to gitu kan. Nah, saya bikin UI itu dulu deh. Nah, saya perlu, karena kalau kita mau bikin UI-nya, page-nya, halamannya terpisah gitu ya, berarti kita perlu bikin satu view controller yang baru, ya kan? Ini kita tinggal drag, misalnya saya mau pakai table view controller, saya drag aja di sini. Ya kan? Terus supaya headernya muncul, kayak ada application bar gitu, ini saya harus ada namanya embed in application controller. Ya kan? Nanti dia ada header kayak gini. Tadi belum ada. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada panah kan. Ini panah ini artinya view controller mana yang pertama kali akan ditampilkan begitu aplikasi dibuka. Gitu. Jadi kalau awalnya ini tadi kan, kalau kita pengen tampilnya yang ini duluan, ini saya drag yang dulu. Nah, masih gampang, belum coding sama sekali. Nah, untuk bikin UI-nya saya cukup pakai di sini namanya saya pakai apa? Pakai static cell. Nah, biar gampang ini. Saya bikin static cell ya. Di sini saya tinggal drag misalnya text field, drag sini. Ya, silakanlah nanti didesain dengan bagus gitu. Oke. Terus bisa saya copy juga di sini. Nah, ini kan. Saya bilang di sini ada placeholder from tuh gitu ya. Udah ini aja dulu. Terjadi aplikasinya. Nah gini. Nah lalu dari sini misalnya saya pengen ada button di sini untuk melakukan routing, route misalnya, ya kan? Oke. Nah, setelah drag harusnya buttonnya yang ini. Sini ada button bar, button item. Misalnya root, ya kan? Begitu saya pilih, masukin from dan to, dan root pindah, ya kan? Nah,
supaya dia pindah ke halaman yang peta ini, ya kan? Ada banyak cara, ya. Cara yang paling gampang ini saya tinggal pilih button tadi, tekan Ctrl, drag, boom, push, gitu. Saya kasih nama misalnya show map, ya kan? Ini doang. Command R, nah pindah kan, sampai belum coding sama sekali. Nah, begitu kita mulai interaksi, misalnya kan kita harus ambil tuh nilai from dan to-nya kan, supaya bisa kita doing something gitu. Nah, di sini harus kita tangkap, nilainya. Gitu. Nah, kalau udah main tangkap ya, udah main interaksi, kita harus udah mulai bikin kelas. Ya. Tadi kan pertama kali kita hanya dibikin satu kelas view controller ya kan, which is DC view controller ini itu asosiasinya dengan peta tadi, ya, dengan yang ada peta tadi. Nah, yang ini kita belum bikinin kelasnya, yang ada from to ini gitu. Jadi kita harus bikinin. Nah, sekalian saya tunjukin cara bikin kelas.